Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, serta salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, para hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi di masjid ini, dan insyaallah kita di masjid ini setiap hari Ahad pertama dan Ahad ketiga. Yang kemarin Ahad ketiga dan Ahad keempat dirubah menjadi Ahad pertama dan Ahad ketiga. Di Ahad pertama insyaallah kita akan baca buku Al-Kabair, dosa-dosa besar. Di Ahad ketiga kita akan berbicara tentang biografi para sahabat, cerita para sahabat radhiyallahu an, yang kita akan mulai nanti dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Semoga kita bisa membaca biografi mereka, mengambil ibrah dari mereka, menambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jemaah, ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita lupa, atau terkadang sebagian orang lalai bahwasannya yang dia anggap yang terbesar dari amalannya adalah sholat malam. Ada lagi sebagian orang menganggap amalan dia terbesar adalah dia sedekah. Ada lagi yang menganggap amalan dia terbesar adalah dia pernah haji, atau mungkin dia pernah bangun masjid. Itu amalan besar. Tapi sebenarnya amalan yang paling besar yang kita bawa nanti di hadapan Allah, walaupun kita penuh dengan kekurangan dalam ketaatan, mungkin terkadang kita jatuh dalam kemaksiatan, tapi modal terbesar kita ketemu Allah nanti adalah tauhid, la ilaha illallah. Maka dalam sebuah hadis diceritakan, "Lau ataitani biqarabil ardi khataya." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kalian nanti datang kepadaku dengan seisi bumi ini dosa. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, kalau seandainya kau datang kepadaku dengan seisi langit dosa. Ghairi, selain aku, artinya semua isi langit dan selain aku. Dan kau datang dengan seisi bumi dengan dosa. La tusyrik bi syai'an. Tapi engkau tidak menyekutukan aku dengan apapun. La ataituka biqurabihal maghfirah. Aku akan datangkan kepada kalian seisi langit dan bumi ini, bahkan lebih daripada itu, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terbesar sebenarnya yang menjadi modal kita ketemu Allah adalah tauhid, la ilaha illallah. Kita sering dengar hadis orang yang membawa 99 catatan dosa. Yang satu catatan dosanya sejauh memandang, 99 Pak. Yang satu catatannya sejauh mata memandang, sampai ditanya sama dia, apa amal kebaikan yang pernah kau lakukan? Dia sendiri nggak bisa jawab, lupa dia. Maka Allah katakan di hari ini nggak ada kezoliman, akan ditegakkan keadilan. Dikeluarkan kartu yang pernah dia ucapkan. Kartu itu tertulis, kartu itu diletakkan di timbangan la ilaha illallah, kartu yang tertulis la ilaha illallah diletakkan satu timbangan, dosa dia
yang tercatat sebagaikan 99 catatan dosa diletakkan di satu timbangan yang lain. Kata Rasulullah SAW, malaat bihinna la ilaha illallah. Ternyata kalimat la ilaha illallah lebih berat di sisi Allah daripada dosa-dosanya. Dari inilah maka bersyukur kepada Allah ketika Allah pahamkan kita tentang la ilaha illallah. Allah mudahkan kita untuk belajar ilmu agama. Ini bersyukur kepada Allah. Gak ada yang lebih besar nikmat dan anugerah Allah kepada kita kecuali Allah berikan kepada kita tauhid. Kita gak pernah ketemu Nabi. Kita gak pernah melihat mukjizat Nabi langsung keluar depan mata kepala kita. Gak pernah. Kita juga gak pernah dengar suara Nabi. Tapi kita bisa beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan taufik dari Allah, itu kita gak bisa. Bahkan mereka yang melihat Nabi saja, kalau bukan taufik dari Allah, mereka nggak beriman. Ketika mereka minta kepada Rasulullah, kamu betul Nabi? Iya, Nabi. Kalau kau betul Nabi, belah bulan buat kami. Minta belah bulan pada Nabi Muhammad SAW. Dibelah bulan sama Nabi Muhammad SAW. Depan mata kepala mereka bulan terbelah. Tetap mereka nggak beriman. Bahkan mengatakan itu sihir. Ya subhanallah. Maka Rasulullah mengatakan, aku rindu dengan sahabat-sahabatku. Ya Rasulullah, kami ini sahabat kamu ya Rasulullah. Bukan. Sahabat-sahabatku adalah mereka yang beriman kepadaku dan mereka belum pernah melihat aku. Mereka akan lebih baik daripada 50 kalian. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, 50-nya mereka atau 50-nya kami? Bal, akan tetapi 50-nya kalian. Ya Rabb. Bagi mereka yang tidak bertemu dengan Rasulullah, tidak melihat datangnya mukjizat ke Rasulullah, cuma dengar, iman, takwa, tapi dia percaya dengan apa yang datang ke Rasulullah, bisa keutamaannya 50 sahabat Rasulullah SAW. Ini keutamaan yang besar bagi mereka yang membawa iman kepada Allah dan iman kepada Rasul. Tapi iman ini jangan dirusak, karena cuma ini modal yang terbesar kita ketemu Allah. Gak ada lagi yang lebih baik dan lebih besar kecuali tauhid kepada Allah. Maka itu dikatakan dalam sebuah hadis, "Man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Dipastikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Rasulullah SAW. Kalau kita pahami tauhid ini modal kita, dan gak ada lagi yang kita bisa bawa di depan Allah lebih besar dari yang tauhid, maka pun kita harus menjaga tauhid kita dan mempelajari tentang tauhid lebih dalam. Banyak orang mengaku la ilaha illallah, ucapannya, di lisannya mengucapkan la ilaha illallah, tapi perbuatannya bertentangan dengan la ilaha illallah. Atau bahkan ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya ketika dia mengucapkan la ilaha illallah. Ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dari inilah mengapa para nabi berdakwah pun kepada tauhid. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibu taghut. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah kami utus setiap umat seorang rasul. Artinya setiap umat pasti ada rasul. Apa dakwahnya? Ani'budullaha wajtanibu taghut, agar beribadah semata kepada Allah dan jauhkan taghut. Ini tauhid. Menghambakan diri kepada Allah semata itu adalah pentauhidan kepada Allah. Wajtanibu taghut, jauhkan taghut itu menjauhkan kesyirikan. Maka ciri dakwah Ahlussunnah, dia juga mengajak kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah, rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang dosa-dosa besar. Dosa besar yang berikutnya adalah syahadatuz zur, persaksian palsu. Ada yang mengartikan syahadatuz zur ini dia bersaksi bohong palsu. Itu syahadatuz zur. Tapi bisa juga diartikan syahadatuz zur
itu adalah ikut bersaksi untuk sesuatu yang jelek. Jadi ada dua makna di sini. Syahadatuz zur, dia mengarang persaksian dengan dusta, itu syahadatuz zur. Artinya dia bersaksi untuk kedustaan. Bohong, nggak ada tapi dia bersaksi. Makna kedua, dia bersaksi untuk sesuatu yang di situ tidak keadilan, tapi dia menjadi saksi. Dia nggak bohong, tapi dia menjadi saksi. Allah alam, ada sebuah sahabat, ya, ada seorang sahabat itu datang ke Rasulullah SAW. Sebelum dia datang, dia bagi hartanya ke anaknya. Yang satu dikasih anaknya harta, yang satu nggak dikasih harta. Lalu sahabat ini yang dapat harta bilang, aku nggak mau ngambil harta ini kecuali persaksikan dengan Rasulullah. Bapaknya pergi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mau kau menjadi saksi bahwasannya harta ini ku kasih kepada anakku yang ini. Rasulullah mengatakan, apakah kau berikan hartamu kepada anak-anak yang sama yang lain, anakmu yang lain dengan harta yang sama? Dia bilang, enggak ya Rasulullah. Aku cuman kasih ke anak ini saja hartaku. Maka Rasulullah mengatakan, jangan ikutkan aku dalam syahadatuz zur. Apa itu maksudnya? Jangan ikutkan aku dalam persaksian jelek ini. Rasulullah enggak dusta, tapi dia diajak untuk bersaksi tentang pembagian harta yang tidak adil. Rasulullah nggak mau. Jadi kalimat syahadatuz zur itu adalah di antara maknanya dusta dan kebohongan. Nanti kita akan bahas. Ada beberapa makna syahadatuz zur di sini. Ini termasuk dosa besar. Dasarnya adalah firman Allah surat Al-Furqan ayat 72. Walladzina la yashhaduna az-zur. Surat Al-Furqan ayat 72, Allah memuji orang-orang beriman. Di antara perbuatan orang-orang beriman, mereka tidak bersaksi untuk kedustaan dan kebohongan. Ya, di dalam sebuah asar dikatakan, mereka tidak mau atau mereka berpaling dari melihat sesuatu, mempersaksikan sesuatu kedustaan. Seperti kesyirikan kepada Allah. Istanibu qaulaz zur. Sebagaimana juga Allah mengatakan, jauhkan ucapan-ucapan zur. Zur di sini bisa diartikan dusta, bisa diartikan bohong, juga termasuk kesyirikan. Di dalam hadis, dasar yang kedua adalah hadis Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama syahidiz zur yaumil qiyamah hatta tajibu lahun nar. Ya Allah. Hadis ya, ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, juga yang lainnya, Imam Hakim. Sebagian mengatakan hadis ini lemah lafadznya. Tidak akan beranjak kedua kaki orang yang bersyahadat dusta di hari kiamat sampai wajib bagi dia masuk ke dalam api neraka. Maka orang yang melakukan syahadatuz zur, persaksian dusta atau mempersaksikan kedustaan dan kezaliman, itu termasuk dosa besar. Kata Syekh di sini, ahaduha al-kadzib wal iftira. Di antara syahadatuz zur adalah kebohongan dan mengada-ngada. Nah, ini buat mereka yang bersyahadatuz zur artinya bersaksi dengan sesuatu yang tidak ada, lalu mereka katakan ada untuk kebohongan. Ini jelas salah satu maknanya. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada mereka yang pendusta, kata Allah dalam surat Ghafir ayat 28. Ini makna yang pertama tentang syahadatuz zur. Dia berdusta dengan apa yang tidak dia saksikan lalu dia saksikan. Dia bercerita seolah-olah bersaksi tentang sesuatu padahal dia nggak melihatnya. Ini termasuk dosa besar. Yang kedua, atau dalam hadis dikatakan, yatba' mu'min ala kulli syai'in laisa khiyanah wal kadzab. Akan dijadikan toba
tabiat seorang mukmin itu segala sesuatu yang tidak berkhianat dan tidak berdusta. Artinya kalau ada pengkhianatan dan kedustaan, itu bukan tabiat seorang mukmin. Yang kedua, apa makna syahadatuz zur? Makna syahadatuz zur az-zulm alladhi syahida alaihi hatta akhadha bi syahadatihi malu irduh wa ruh. Kezaliman. Yang dengan kezaliman itu dia bersaksi sampai dia bisa mengambil harta, kehormatan, bahkan ruh orang lain. Ini kezaliman yang berikutnya. Ya. Kalau tadi kedustaan, kalau sekarang kezaliman. Hampir mirip ini. Yang ketiga, annahu dzalama alladhi syahida lahu bi anna saqa ilaihi mal wal haram fa akhadahu bi syahadah fa wajabat lahu nar. Orang yang zalim yang dia bersaksi bahwasannya dia memiliki bagian dari harta yang haram lalu dia ambil dengan persaksian yang palsu, maka orang seperti ini pun wajib bagi dia neraka. Ini persaksian hanya untuk merebut harta orang lain. Ini juga syahadatuz zur. Man qadiyat lahu min mali akhihi bighairi haqqin fala ya'khudhu fa inna ma aqati'a lahu qat'atan minan nar. Barang siapa yang diputuskan bagi dia harta saudaranya tanpa hak, maka jangan dia mengambil. Sesungguhnya dia telah mengambil bagian dari bagian api neraka. Yang keempat, dia bersaksi tentang abaha ma harramallah, membolehkan apa-apa yang Allah haramkan. Dari harta, darah atau kehormatan orang lain. Rasulullah bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah kalian kukabarkan dengan dosa-dosa yang paling besar? Maka Rasulullah mengatakan, "Isyraku billah," menyekutukan Allah, "wa uququl walidain," durhaka kepada kedua orang tua, "ala wa qauluz zur," dan ucapan dusta, ucapan zur, ala syahadatuz zur, dan persaksian dusta. Famazala yukarriruha hatta qulna laita sakat. Rasulullah ulang-ulang terus sampai kami menganggap, ya Rasulullah, kalau seandainya dia diam. Rawahu Bukhari. Ini hadis yang terakhir, hadis riwayat Bukhari, jelas, dalil yang jelas bahwasannya persaksian dusta itu adalah dosa besar. Ala unabbiukum bi akbari kabair. Mau enggak kalian kukabarkan dosa besar dari yang paling besar? Berarti besarnya besar dosa. Ada juga yang mengartikan syahadatuz zur adalah mempersaksikan, mempertontonkan kedustaan dan kebohongan. Apa itu contohnya, Pak? Dia melihat kesyirikan umpamanya. Dia lihat, dia tonton kesyirikan tanpa ada pengingkaran dalam dirinya. Itu syahadatuz zur. Atau juga di antaranya selain kesyirikan, melihat sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala murkai dari kebohongan, dari kedustaan, dari kemaksiatan, itu syahadatuz zur juga. Dia mempersaksikan. Jadi syahadatuz zur, dia menjadi saksi atau dia mempersaksikan, dia melihat. Dia berbohong dengan saksinya atau pula dia bersaksi dengan sesuatu yang tidak benar. Ini semua syahadatuz zur. Tidak boleh seseorang menjadi persaksian untuk kedustaan dan kebohongan. Baik dia berdusta atau dia bersaksi untuk kedustaan orang lain. Ini termasuk dosa besar yang Rasulullah mengatakan akbaru kabair. Dosa besar yang paling besar. Apa biasa yang terjadi dalam keseharian untuk dosa untuk seperti ini? Biasanya keseharian adalah mempersaksikan pembagian harta yang enggak benar. Ini terjadi juga. Dia ngaku bersaksi, atau iya saya menjadi saksi, tapi ternyata yang dibagi tidak adil, tidak benar, tidak halal. Dia menjadi sesuatu saksi yang tidak halal. Itu nggak boleh. Atau bahkan dia berdusta untuk mengambil harta orang lain seolah-olah dia menjadi saksi, padahal dia nggak pernah menjadi saksi. Atau untuk menjatuhkan harga diri dan kehormatan orang lain. Dia dibayar untuk menjadi saksi, pura-pura menjadi saksi, padahal dia nggak pernah menjadi saksi. Orang seperti ini, kata Rasulullah SAW, termasuk syahadatuz zur, dosa yang besar. Ya,
Termasuk juga, ini termasuk dalam kedustaan. Jadi segala bentuk kedustaan bisa masuk dalam syahadatuz zur. Dalam bentuk segala bentuk kebohongan, itu bisa termasuk syahadatuz zur. Persaksian palsu dan bohong. Persaksian palsu dan bohong. Allahu alam, mungkin di sini Syekh tadi menggambarkan 4 perkara. Yang pertama, dia bikin berita bohong, bikin persaksian bohong. Yang kedua, dia menzolimi orang lain dengan bersaksi agar harta orang lain dijatuhkan, atau dia menjadi saksi tentang keputusan yang tidak adil, atau dia membolehkan apa-apa yang Allah haramkan dari harta orang lain. Ini juga termasuk syahadatuz zur. Kita masuk ke dalam dosa besar berikutnya, yaitu syarbul khamar, minum khamar. Khamar itu secara bahasa adalah sesuatu yang menghilangkan akal. Itu khamar namanya. Ini minum khamar belum pernah kita bahas kan, dosa besarnya? Waktu itu kita bahas apa selain minum khamar? Zina ya. Ya, minum khamar, karena di buku ini urutannya minum khamar. Karena saya kadang bawa 2 buku. Satu lagi buku yang satu lagi urutannya beda dengan buku ini. Syurbul khamar, minum khamar, ini termasuk dosa besar. Ini yang kita bahas berikutnya. Khamar itu artinya yang menghilangkan akal. Itu namanya khamar. Manusia yang menjadikan mereka berbeda dengan makhluk lain adalah akalnya. Ketika manusia memiliki akal, sehingga mereka menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ketika Allah perintahkan Adam atau perintahkan malaikat sujud kepada Adam. Di dalam surat Al-Baqarah Allah menceritakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berkata, wa idz qala rabbuk, ketika Allah berfirman, aku ingin menjadikan di muka bumi ini khalifah, pemimpin yang menguasai bumi. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha? Ya Allah, apakah engkau ingin menjadikan orang-orang yang merusak di muka bumi? Lalu Allah katakan setelah itu apa kepada Adam? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan Adam nama-nama. Wa aradahu 'alal malaikah. Kemudian nama-nama ini diajarin juga malaikat. Kalimat-kalimat itu diajarin malaikat. Adam diajarin, malaikat diajarin. Sama-sama diajarin oleh Allah kalimat tadi. Kemudian Allah berkata kepada malaikat, ya malaikat, sebutkan nama-nama yang kuajari tadi. Apa kata malaikat? Subhanak, maha suci engkau, kami gak ada ilmu. Maka Allah berkata kepada Adam, ya Adam, sebutkan nama-nama yang kuajarkan tadi. Lalu Adam menyebutkan nama-nama tadi. Malaikat gak bisa, Adam bisa. Setelah itu apa Allah katakan kepada Adam, kepada malaikat? Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Setelah Allah tampakkan kelebihan Adam ini dibanding malaikat dari sisi akal, lalu Allah katakan kepada malaikat, usjudu li Adam, sujudlah engkau kepada Adam. Maka malaikat sujud. Ini pun Allah alam yang saya pahami, cara Allah untuk menegaskan kepada malaikat, Adam ini punya kelebihan. Bani Adam punya kelebihan. Karena tadinya malaikat mengatakan, apakah engkau ingin menjadikan di muka bumi ini yang merusak? Ini siapa yang bilang? Malaikat. Jadi malaikat menganggap, ya ini perusak, bukan kebaikan, begitu. Maka Allah berikan nama-nama tadi. Malaikat dikasih nama, Adam dikasih nama. Ternyata yang bisa jawab siapa? Adam. Disitulah nampak kelebihan Adam. Di mana? Ketika dia memiliki akal. Maka orang yang menghilangkan akalnya, dia telah merendahkan dirinya. Kemuliaan manusia pada akalnya. Apa makhluk lain, contoh hewan, dia rendah karena tidak ada akalnya. Maka ketika ada manusia menghilangkan akalnya, dia telah menghilangkan kemuliaan dirinya sendiri.
Di sini pun dipahami, kalau ada orang-orang yang biasa menghilangkan akalnya, bisa dilihat bahwasannya dia akan menjadi orang yang rendah. Allah mengharamkan khamr untuk kebaikan manusia, agar mereka menjaga akal. Perhatikan, disebutkan juga oleh para ulama, kenapa akal itu disebut akal. Ain, qaf, dan lam, bahasa Arabnya. Bahasa kita akal. Kalau kita melihat kepada bahasa Arab, yang dikatakan akal atau uqal itu sesuatu yang terikat. Onta diikat di pohon itu uqal namanya. Kalau kita melihat biasa orang Arab yang pakai sorban, lalu di kepalanya itu ada bundaran hitam. Itu pun namanya uqal. Apa fungsinya? Agar sorban putihnya nggak jatuh, terikat di kepala. Akal pun dikatakan akal karena dia mengikat nafsu, mengikat keinginan. Kita manusia punya nafsu, punya syahwat, punya keinginan. Kalau syahwat dan keinginan ini tidak diikat dan tidak dikendalikan, maka akan rusak. Maka Allah berikan akal, tidak hanya Allah berikan nafsu, tapi Allah berikan akal, supaya akal ini bisa mengendalikan nafsu, keinginan. Kalau cuma punya nafsu tapi nggak punya akal, itu hewan. Dan itu bahaya ketika manusia punya nafsu dan tidak punya akal, itu bahaya. Maka itu dikatakan dalam hadis, Ummul Khaba'ith, al-khamru Ummul Khaba'ith. Induk dari segala kerusakan itu adalah khamr, minuman keras. Kenapa? Karena ketika manusia sudah minum minuman keras, akalnya yang akan mengendalikan nafsunya hilang. Maka yang mendominasi dalam dirinya nafsu. Ketika ada nafsu tanpa ada akal, apa yang terjadi? Rusak. Gak berpikir lagi. Gak ada pikiran. Maka Rasulullah mengatakan, al-khamru umul khaba'ith. Khamr itu induk dari segala kejelekan. Jangan pernah berteman dengan orang yang sering menghilangkan akalnya, baik dengan khamr ataupun dengan apapun. Kembali lagi kita. Kita bilang tadi khamr itu adalah sesuatu yang menghilangkan akal. Di zaman itu khamr dengan minuman. Tetapi apapun yang menghilangkan akal di zaman sekarang tetap dikatakan khamr. Jadi ayat-ayat, hadis-hadis yang berkenaan tentang haramnya minuman keras itu bisa digunakan untuk segala bentuk narkotika, obat-obatan yang menghilangkan akal. Jangan sampai nanti orang mengatakan, yang haram kan minuman keras, Ustaz. Saya nggak minum. Saya cuma nyuntik. Lebih parah, lebih bahaya lagi. Bahkan ada sebagian orang, ini kata para ulama ya, man tataba'a, barang siapa yang mencari-cari rukhsatul ulama tazandak. Barang siapa yang mencari-cari keringanan-keringanan pendapat para ulama, dia bisa jadi zindik. Karena ada yang berpendapat, ini pendapat yang agak nyeleneh, yang dikatakan khamr itu adalah fermentasi dari anggur. Jadi kalau bukan dari anggur fermentasinya, dia nggak khamr, nggak apa-apa diminum. Ya subhanallah. Karena di zaman Rasulullah cuman ada fermentasi anggur. Jadi dalam khamr, dia cuman anggur. Tapi dalam ibadah, dia bikin macam-macam. Walaupun zaman Rasulullah nggak ada. Jadi kalau minuman dari tape, nggak apa-apa katanya. Karena zaman Rasulullah nggak ada tape. Ya subhanallah. Ini dibalik cara berpikir ini. Kalau ibadah, nggak apa-apa. Zaman Rasulullah nggak ada, nggak apa-apa. Zaman sekarang lakukan saja. Tapi kalau khamr, enggak. Karena zaman Rasulullah kan cuma ada anggur. Sekarang kan bukan anggur. Berarti nggak apa-apa minum yang sekarang. Dari tape, dari apa, nggak apa-apa. Ini salah, ini pendapat yang mungkar, pendapat yang syadz, pendapat yang nyeleneh. Bahkan kalau kita melihat secara bahasa, al-khamru itu menghilangkan akal, maka segala bentuk penghilangan akal itu haram, sedikit atau banyak. Maka itu para ulama menjelaskan, Ustaz, bagaimana dengan orang yang, apa itu Pak,
Kedokteran Pak, dikasih heroin sama dokter sampai dia nggak sadar? Bius. Morfin. Boleh nggak digunakan? Itu hukum asalnya. Kita jangan, hukum asalnya itu tetap haram. Morfin yang digunakan itu hukum asalnya tetap haram. Tapi kenapa digunakan, Ustaz? Karena menyelamatkan nyawa. Nyawa lebih berharga daripada kemungkinan dia melakukan kerusakan. Maka itu ketika ada para ulama, Masya Allah, Syekhul Utsaimin yang saya ingat. Syekh Utsaimin ditawarkan, ketika itu dia penyakit paru-paru. Paru-paru dia ingin dioperasi. Ditawarkan dia, Syekh, bagaimana kalau engkau kita kasih obat, nggak sadar. Nanti kita operasi dadamu. Yang saya ingat Syekh Utsaimin. Kata Syekh Utsaimin nggak mau. Biarkan saya seperti ini. Apa alasan dia? Saya takut ketika morfin itu dalam tubuh saya, lalu saya mati. Ketemu Allah, dalam tubuh saya ada morfin. Ya subhanallah. Ya walaupun itu pendapat dia. Ya kan? Tetapi yang kita inginkan bahwasannya, itu pun sebenarnya bukan hukum asalnya boleh. Itu boleh digunakan ketika menyelamatkan hal yang lebih bermanfaat. Kan gak mungkin sekarang orang operasi tanpa itu. Bisa lebih mati orang dengan itu. Nah, artinya segala bentuk penghilangan akal itu sebenarnya tidak dibenarkan. Al-khamru itu penghilangan akal. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun. Masya Allah. Wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil iman. Allah sentuh imannya. Innamal khamru. Sesungguhnya khamr. Al-maisir, judi. Wal ansab, mengadu nasib. Wal azlam, mengundi. Ridsun, itu jelek. Min amali syaitan. Semua itu adalah perbuatan syaitan. Fajtanibuh la'allakum tuflihun. Jauhkan itu semua, kalian akan beruntung. Ini di dalam ayat ini jelas. Yang pertama Allah katakan ridsun, najis. Rids itu bisa diartikan najis. Ya. Maka di sini para ulama ikhtilaf pendapat. Apakah khamr itu zatnya najis atau maknanya dia makna najis? Kalau dikatakan ridsun itu najis, khamru najis. Kalau begitu bagaimana hukum orang megang khamr lalu tertumpah khamr dalam tangannya? Apakah tangannya pun najis? Ikhtilaf ulama dalam masalah ini. Banyak ulama mengatakan atau sebagian ulama mengatakan khamr itu najis. Khamr itu najis. Maka menjual yang najis, membuat yang najis, membantu orang membuat yang najis, itu semuanya haram. Dia panen, dijual ke tukang, ke orang yang bikin khamr, haram. Dia mobil aja, mobil pick up yang bawain barang khamr, haram. Dia satpam saja hanya untuk membuat itu, haram. Semuanya untuk bekerja sama dalam perkara itu, haram. Tetapi sebagian ulama berpendapat khamr itu haram jelas, pasti, ijma' ulama. Tapi kenajisannya sebagian ulama berpendapat tidak najis. Apa dalilnya tidak najis? Yang pertama, ada dalilnya dari ayat ini juga. Kan mereka berdalil dengan ayat ini khamr najis. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amali syaitan. Khamr, judi, undi nasib, apalagi mengundi nasib itu adalah ridsun. Sekarang kalau kita artikan di sini bantahan ya, bantahan yang mengatakan khamr itu najis. Kalau kita artikan khamr itu najis secara maknawi atau secara zatnya najis, bagaimana dengan orang yang main judi? Apakah kartu judi najis? Atau orang main HP tapi judi, apakah HP-nya pun menjadi najis? Karena kan di sini dikatakan innamal khamru wal maisir. Khamr dan judi itu najis. Tentu nggak ada yang mengatakan itu najis. Kalau begitu najisnya apa? Najis perbuatan yang menjijikkan. Ada nggak sesuatu yang najis tidak menjijikkan, Pak?
Nggak ada. Semua yang najis pasti menjijikkan. Bangkai, najis tidak? Menjijikkan. Kotoran manusia, najis tidak? Menjijikkan. Allah ingin menggambarkan perbuatan ini menjijikkan. Kamu mau nggak melakukan sesuatu yang menjijikkan? Allah katakan ritsun. Dalil yang kedua, khamar itu tidak najis adalah ketika diharamkannya khamar, itu para sahabat menuangkan khamar di pinggir-pinggir jalan kota Madinah. Kalau seandainya najis, bolehkah kita membuang yang najis di tengah jalan kaum muslimin? Di antara bentuk keimanan apa? Membersihkan kotoran dari jalan. Pemahaman terbaliknya, meletakkan kotoran di jalan itu lawan daripada kesempurnaan iman. Gak mungkin sesuatu yang najis diletakkan di jalan oleh para sahabat. Ya, di sini pun dalil ketika pengharaman khamar itu ada beberapa fase. Fase pertama Allah memuji. Fase kedua atau yang berikutnya Allah melarang orang sholat. Cuman sholat aja nggak boleh mabuk. Jadi ba'da sholat mabuk lagi boleh. Setelah itu fase ketiga dan keempat Allah haramkan khamar secara mutlak. Maka Aisyah pernah berkata, kalau seandainya Allah turunkan khamar secara langsung haram dari pertama kali, tentu orang-orang Mekah tidak ada yang beriman kepada Allah. Ini yang menjadi pelajaran betapa menyatunya khamar dengan kehidupan mereka ketika itu. Malam minum khamar, pagi minum khamar, siang minum khamar, orang mabuk di pinggir jalan, di mana-mana orang nggak sadarkan diri. Kalau sudah seperti itu keadaan suatu daerah, itu bisa dipastikan kerusakan banyak. Pastikan kerusakan banyak. Lah itu keadaan orang jahiliyah dulu. Ya. Innama yuridu, perhatikan ini. Allah mengatakan apa? Itu amalan syaitan. Fastanibuh, jauhi kata Allah. La'allakum tuflihun. Kalian akan beruntung. Di sini pun dalil. Orang kalau dia sudah jatuh kepada khamar, jatuh kepada judi, akan hancur usahanya. Bangkrut dia. Karena Allah sebutkan, kalau kalian jauhkan ini, kalian beruntung. Pemahamannya, kalau kalian tidak jauhkan ini, kalian akan rugi. Dan ini bisa kita saksikan. Orang kalau sudah bagus keadaan hidupnya, tapi bergelut dengan narkoba, hancur. Hancur jabatannya, hancur dirinya, hancur keluarganya. Begitu juga dengan judi. Gak ada judi online itu yang kalian bisa menang. Bagaimana kalian bisa menang lawan komputer yang sudah disetting? Enggak Ustaz, saya pernah menang sekali. Kalahnya berapa kali? Kalahnya gak bisa dihitung Ustaz. Itu berarti kamu sedang dibodohi sama dia. Gak mungkin kamu kalah terus. Bagaimana bisa seandainya tidak dengan komputer settingan saja, manusia dengan manusia, kamu aja sering kalah. Apalagi kalau kamu bermain dengan, sekarang kan orang judi dengan online. Dia nggak tahu siapa lawannya. Siapa yang nyetel itu semua, programnya. Apakah mungkin mereka bikin program yang sportif? Nggak mungkin. Nggak mungkin mereka bikin program sportif sama-sama menang. Nggak mungkin. Pasti mereka bikin program yang curang. Maka itu kata Allah, min amali syaitan. Orang kalau sudah terjelit judi, ya Allah, anak nggak dikasih makan, istri nggak diperhatikan, terlilit hidup hutang, akhirnya yang haram diambil. Kata Allah, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawah. Karena syaitan ingin menjadikan di antara kalian permusuhan dan kebencian. Jadi judi, minum khamar, undi nasib, ini semua sebab permusuhan dan kebencian. Jadi nggak ada tempat-tempat yang seperti itu aman dari perkelahian, nggak ada. Nggak ada tempat-tempat yang seperti itu tidak ada orang yang berantem. Pasti ada orang berantem. Pasti ada orang terbunuh. Karena Allah sudah mengatakan, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawatu wal baghdha. Syaitan ingin menjadikan di antara kalian, meletakkan di antara kalian kebencian dan permusuhan. Fil khamr wal maisir, di dalam khamr dan maisir.
Lalu tujuannya apa? Yang paling tinggi tujuan mereka, yasuddukum an dzikrillah, agar kalian tidak zikir kepada Allah. Anis salat, dan agar kalian tidak ingat salat. Fahal antum muntahun, apakah kalian tidak berhenti dari perbuatan itu? Perbuatan minum khamar dan judi. Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini melarang minum khamar dan memberikan tahdir, peringatan. Istanibu khamar fa inna umul khaba'is. Rasulullah mengatakan, jauhkan bagi kalian itu khamar karena dia induk dari segala kejelekan. Faman lam yastanibaha, barang siapa yang tidak menjauhkan khamar, dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Dia berhak untuk mendapatkan hukuman karena bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 14, "Wa may yu'sillaha wa rasulahu yata'adda hududah yudkhilun nara khalidan fiha wa lahu adzabun muhin." Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul dan dia melampaui batasan-batasan Allah, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, kekal di dalamnya, dan bagi dia azab yang pedih. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, lama nazalat tahrimul khamar masya sahabat ba'dhum ila ba'd faqalu hurimatul khamar wa ju'ilat adlan lisyirk. Fadhahaba ba'dul Abdullah bin Amr ila anna al-khamar akbaru kaba'ir wa hiya bila ghaib ummul khaba'is wa qad la'ana syaribuha fi ghairi hadis. Dikatakan, ya, ketika berkata Abdullah bin Abbas, ketika diturunkannya khamar, diharamkannya khamar, masya sahabah ba'dhum ila ba'd faqalu hurimatul khamar wa ju'ilat adlan lisyirik. Maka ketika itu para sahabat pada keluar dan mengatakan telah diharamkannya khamar dan telah dijadikannya berpaling kita dari kesyirikan. Abdullah bin Amr bin As mengatakan, ini para sahabat mengatakan bahwasannya khamar itu dosa yang besar. Bahkan banyak hadis-hadis yang menyebutkan terlaknatnya mereka yang berkaitan dengan khamar. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma berkata bahwasanya Rasulullah mengatakan kullu muskirin khamrun. Perhatikan di hadis. Semua yang memabukkan itu namanya khamar. Jadi bukan hanya minuman, apa saja yang memabukkan khamar. Wa kullu khamrin haramun. Semua yang memabukkan itu haram. Faman syaribal khamar fid dunya, barang siapa yang minum khamar di dunia, mata wa lam yatub minha, lalu dia meninggal dan dia belum bertobat dari dosanya, wa huwa mudminuha lam yushribuha fil akhirah, dia tidak akan meminumnya di akhirat nanti. Ya. Bahkan disebutkan para ulama, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya di akhirat itu ada khamr. Bahkan Allah jadikan sungai-sungai berbentuk khamr. Disebutkan dalam sebuah bahwasannya khamrnya akhirat itu tidak seperti khamrnya dunia. Ladzatil lisyaribin. Allah sebutkan khamrnya akhirat itu lezat. Lezat itu tidak seperti khamr dunia. Ya, khamr dunia pasti tidak lezat. Inna 'alallahi ahdan. Allah memiliki perjanjian. Liman syaribal muskir an yaskillahu min tinil khabal. Ya Rabb, Allah memiliki janji. Barang siapa yang meminum minuman keras, Allah akan minumkan kepada dia tinul khabal. Maka berkata, ya Rasulullah, apa itu tinul khabal? Tinul khabal adalah dia arqul ahlun nar. Nanah-nanahnya penghuni neraka. Au asaratil ahlun nar, atau segala air yang keluar dari ahlun neraka. Jadi kalau ahlun neraka nanti keluar keringatnya, keluar darahnya, keluar nanahnya, keluar kotorannya, itu dikumpulkan, diminumkan kepada mereka yang minum khamar di dunia. Ya zubillah. Nasallallahu salam wal afiyah. Ya. Disebutkan juga wa dzukiru anna mudminul khamar ka'abidul wathan. Rawi Imam Ahmad fi sanadi an Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, al-mudminul khamar ka'abidul wathan. Ya Rabb, Rasul mengatakan, orang mudminul khamar itu, kalau kita istilah sekarang alkoholik, apa itu ya?
yang candu banget ya. Apa saja orang yang candu, baik candu khamar ataupun yang lain dari obat-obatan, maka kata Rasulullah SAW, ka'abidul wathan. Dia seperti penyembah berhala. Loh, bagaimana maksudnya penyembah berhala, Ustaz? Karena apapun akan dia lakukan untuk mencari yang dia inginkan itu. Dia bahkan kalau sudah hilang akalnya, istrinya harus dia bunuh hanya untuk melampiaskan apa yang dia inginkan tadi dari ketagihan dia lakukan. Siapa yang menjadi Tuhan dia? Nafsunya yang dia inginkan. Nafsu itu keluar dari mana? Karena keinginan dia yang sudah kecanduan dengan yang memabukkan tadi. Maka dianggap abidul wathan, penghamba berhala. Jadi nggak ada lagi Tuhan dia kecuali yang mengatakan dia itu, yang dia inginkan. Dia kerjakan apapun resikonya. Bahkan dia kalau hanya untuk mengambil harta orang lain ringan bagi dia. Atau untuk menipu orang lain atau merampas hak orang lain mudah. Bahkan bisa jadi dia harus membunuh orang lain pun dia rela. Ini perumpamaan dari Rasulullah SAW, perumpamaan yang sangat tepat. Abidul wathan. Mereka akan seperti penyembah berhala. Siapa yang mereka sembah? Yang mereka sembah nafsu mereka. Wa dzukiru anna mudminul khamr idza mata lam yatub lam yadkhulul jannah. Dalam riwayat lain dikatakan bahwasannya orang yang kecanduan obat-obatan atau narkotika atau minuman keras, kalau dia meninggal dia tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah aqin wala mudminul khamr. Tidak akan pernah masuk surga orang yang durhaka dan orang yang kecanduan minuman keras. Salasatun qad haramallahu alaihimul jannah. 3 golongan yang Allah haramkan bagi mereka surga. Mudminul khamr, orang yang kecanduan minuman. Aqil walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ad-dayyus, wa huwa alladhi yuqirru su' fi ahli. Yang ketiga adalah dayus. Siapa itu dayus? Orang yang membiarkan kejelekan ada pada rumah tangganya. Kejelekan di sini maksudnya kemaksiatan dan dosa. Itu dayus. Ya, kemaksiatan dan dosa. Contoh umpamanya, maaf ini. Orang ayah membiarkan anak perempuannya nggak pakai jilbab, itu dayus namanya. Dia membiarkan kemaksiatan dalam rumah tangganya. Itu termasuk 3 kelompok yang tidak akan masuk, atau salasatun qad harramallahu alaihimul jannah. 3 kelompok yang Allah haramkan bagi mereka surga. Disebutkan dalam riwayat lain bahwasannya orang yang mabuk tidak akan diterima kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW berkata, "Talatun la yaqbalullahu lahum salat." 3 kelompok yang Allah tidak akan terima salat mereka. La yarfa' lahum ila samai hasanah. Tidak akan diangkat kebaikan mereka ke langit. Jadi mungkin saja orang yang mabuk itu melakukan kebaikan. Karena namanya manusia pasti melakukan kebaikan. Karena senyum saja sudah kebaikan. Kita senyum karena Allah itu kebaikan. Ya. 3 kelompok yang Allah tidak akan menerima sholat mereka, tidak akan diangkat ke langit kebaikan pada mereka. Abid, al-abdu abik, seorang budak yang lari dari tuannya, hatta yarji ila mawalihi wa yadahu fi aidihim, sampai dia kembali kepada tuannya dan meletakkan tangannya di depan tuannya. Yang kedua, al-mar'atu sakhita 'alaiha zawjuha, perempuan yang suaminya murka kepada dia, hatta yarda anha, sampai suaminya ridho pada dia. Yang ketiga, sukranu hatta yashu, orang mabuk sampai dia sadar. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, dan Imam Ibnu Hibban mengatakan, atau Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban menganggap hadis ini sahih di dalam sahihnya. Ya. Berkata Syekh, al-khamru ma khamar akal. Khamr itu segala sesuatu yang menghilangkan akal, menutup akal. Baik itu yang kering atau yang basah, atau makanan atau minuman. Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, la yaqbalullahu syaribul khamr salat ma dama fi jasadi syai'un min. Ya Allah, Allah tidak akan menerima
Orang yang minum khamar salatnya selama di dalam jasadnya masih ada khamar tersebut. Dia udah sadar, tapi ternyata masih di perutnya, di lambungnya masih ada khamarnya. Allah tidak akan terima salat. Kalau orang bilang lagi, ya kalau gitu nggak usah salat ya, orang mabuk Ustaz. Kalau kau nggak salat, kau dapat dosa nggak salat dan juga dosa minum khamar. Kalau dia bilang, lah saya salatnya nggak diterima Ustaz. Kalau jadi salat itu adalah pertama menggugurkan kewajiban, kedua mendapatkan pahala. Kalau dia nggak sholat, berarti dia dosanya dua, tidak melakukan kewajiban dan tidak mendapatkan pahala. Kalau dia sholat dalam keadaan mabuk, dia telah menggugurkan kewajiban, tapi tidak dianggap pahala. Maka itu dikatakan dalam riwayat lain atau ada mengatakan ketika menafsirkan hadis la yaqbalullahu salat 40 yauman, Allah tidak akan menerima salat mereka 40 hari. Nah, kalau begitu apakah mereka libur 40 hari salat? Tidak. Mereka harus tetap salat. Kalau mereka enggak salat malah jadi dosa untuk mereka. Tapi salatnya mereka enggak dapat pahala, cuman menggugurkan kewajiban. La yaqbalul na'am man syarabal khamar lam yaqbalullahu minhu syai'an. Barang siapa yang minum khamar, Allah tidak akan menerima dari dia sesuatu apapun. Man syakara minha lam taqbal lahu salatu 40 yauman. Barang siapa yang mabuk tidak akan diterima salatnya 40 hari. Fa in taba tsumma 'ad kana haqqan 'ala Allah an yusqi min mahil jahannam. Kalau dia taubat tapi dia balik lagi minum khamar, maka Allah berhak untuk meminumkan dia minuman-minuman neraka jahannam. Barang siapa yang meminum khamar walam yaskur a'radallahu anhu 40 lailah. Walam yuskir, barang siapa yang minum khamar walaupun dia tidak mabuk tapi udah minum sama dia, Allah akan berpaling dari dia selama 40 malam. Barang siapa yang minum khamar, dia mabuk, maka Allah tidak akan menerima dari dia selama 40 hari kebaikan. Fa in mata fiha, kalau dia mati dalam keadaan seperti itu, kal abidul wathan, dia seperti penyembah berhala. Karena haqqan 'ala Allah an yusqi, maka Allah berhak untuk memberikan dia minuman tinal khabal, nanahnya adil neraka. Ya. Ini hadis-hadis tentang ancaman bagi mereka yang meminum khamar. Di sini Syekh masih menyebutkan beberapa tentang hadis-hadis lain, ya, sampai nanti dia membahas bolehkah berobat dengan khamar, halalkah berobat dengan khamar. Itu dibahas nanti di pertemuan akan datang. Tapi Syekh di sini juga akan membahas nanti, ya, hadis-hadis yang masih berkenaan tentang laknat, juga larangan, juga menunjukkan tidak berimannya orang yang minum khamar. Hadis-hadis ini semua mempertegas minum khamar, memabukkan, itu termasuk salah satu dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala laknat. Allah musta'an. Ada pertanyaan, tafadhol. Silahkan. Ya, tafadhol. Ada lagi yang lain? Silahkan. Ya Allah, ya Rabb. Iya, di sini pertanyaannya ada pembagian harta dalam keluarga yang tidak sesuai syariat, lalu kita diminta sebagai perantara. Ya, maka bagaimana? Apakah kita termasuk syahadatuz zur di sini? Perhatikan, hukum asalnya kita harus memberitahu mereka tentang hukum syariat yang benar. Pembagian harta itu harus sesuai dengan Al-Quran. Disebutkan dalam Al-Quran tentang pembagian harta. Bahkan disebutkan rinci. Warisan itu disebutkan rinci dalam Al-Quran. Tidak ada satu masalah pun pembagian warisan di Quran ada. Maka harusnya kita kembali kepada Quran. Yusikumullah fi auladikum. Allah mengatakan ini wasiat Allah untuk anak-anak kalian. Jadi Allah wasiatkan
Mana yang kita dahulukan? Di antara wasiat Allah dengan keinginan manusia, tentu adalah wasiat Allah. Kalau mereka tetap tidak mau mengerjakan wasiat Allah, maka kita telah berlepas diri. Kita berlepas diri tentang apa yang mereka lakukan. Tapi hukum asalnya adalah harus dikembalikan sesuai dengan wasiat Allah. Perempuan itu cuma dapat 1/8 kalau harta suami yang dibagi jika suami tadi punya anak. Kalau suami tidak punya anak, perempuan hanya mendapatkan 1/4. Tidak boleh perempuan minta hak lebih daripada itu. Kalau ada anak laki-laki, maka nanti semua harta dibagi kepada anak. Paman tidak dapat kalau ada anak laki-laki. Nenek masih bisa dapat. Kakek, kalau masih ada nenek, masih bisa dapat walaupun ada anak laki-laki. Tapi kalau sudah di luar itu, kalau sudah ada anak laki-laki, maka semuanya mahjub. Semuanya nggak dapat. Karena sudah diambil jatah oleh anak laki-laki. Laki-laki, Allah sebutkan dalam Quran, lidzakar mithlu haddil unsayain. Jatah laki-laki itu 2 kali jatah perempuan. Allah a'lam. Ada pertanyaan lain? Tafadhol. Ya, silakan, Pak. Nol persen. Iya. 0% khamr, 0% alkohol. Hukum asalnya 0% alkohol itu boleh kita minum. Ya. Lalu kalau kita meminumnya selama itu betul-betul tidak ada alkoholnya, hukum asalnya halal. Tetapi yang kita khawatirkan adalah mungkin orang akan, contoh begini Pak, ada satu minuman khusus. Pabrik minuman ini orang udah tahu minuman ini adalah dari dulu tukang jual minuman keras. Dia punya produk baru 0%. Lalu saya letakkan di meja saya dengan merek dia. Kira-kira Bapak mikir kemana ke saya apa? Hah? Saya kan nggak jadi, akhirnya saya perlu menjelaskan ini yang 0% loh. Orang mukmin itu harus menjauhkan diri dari segala sesuatu yang merusak dirinya sendiri. Bukan dari isinya, tapi apa? Sangkaan-sangkaan kepada orang. Ada sebuah hadis. Sebuah hadis ketika itu Rasulullah sedang i'tikaf. Lalu dia keluar i'tikaf karena mengantarkan istrinya ke depan pintu. Waktu itu gelap. Ada 2 orang sahabat lewat. Begitu melihat Rasulullah SAW bersama perempuan, dia jalan buru-buru. Rasulullah malah menegur dia. Kenapa kalian jalan buru-buru? Tenang, tenang. Ini istriku, kata Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan hadis ini? Orang yang 2 berjalan ini, Rasulullah khawatir dia sedang dituduh dengan sesuatu yang tidak baik. Maka para ulama mengambil hadis ini, jangan kau antarkan dirimu menyebabkan orang lain menuduhmu dengan yang tidak baik. Maka segala perbuatan yang menuduh atau yang bisa mengantarkan kita tertuduh tidak baik, itu tinggalkan. Tinggalkan. Ya. Allah alam. Kalau minumannya tetap halal insyaallah. Assalamualaikum, afwan di awal antum tadi menyebutkan hadis Rasulullah SAW. Ya. Iya. Bagaimana mengkompromisikan hadis yang Rasulullah mengatakan mereka lebih baik daripada 50 kalian? Memang hadis ini akhir jadi perbincangan. Kalau gitu mana yang lebih afdol? Sahabatkah atau mereka yang hidup di akhir zaman tapi beriman dengan Rasulullah? Maka jawabannya, kalau ada mereka hidup di akhir zaman dan iman mereka lebih hebat dari sahabat, mereka paling afdol. Tapi pertanyaannya, ada nggak orang hidup di akhir zaman yang imannya lebih hebat dari sahabat? Nggak ada. Kalau begitu sahabat paling afdol dari iman. Dari sisi iman, sahabat lebih afdol. Tapi mereka punya keutamaan juga. Mereka beriman. Walaupun nggak ketemu Rasulullah. Kalau mereka beriman, iman mereka lebih sempurna dari iman sahabat, tentu mereka lebih afdal daripada sahabat.
Tapi permasalahannya nggak ada. Loh kalau gitu nggak ada orang lebih afdal dari 50 sahabat, Ustaz. Rasulullah mengatakan ada, tapi siapa? Allahu a'lam. Dari sisi keimanan tetap sahabat paling utama karena Allah memuji mereka. Tapi dari sisi amal bisa jadi yang di akhir zaman ini bisa lebih afdal. Ya, Allahu a'lam. Itu yang dipahami dari hadis tersebut. Kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebih mohon maaf. Insyaallah di ahad ketiga kita jam 6:30 atau sekitar jam 6:30 pagi, insyaallah kita akan membahas tentang biografi sahabat radhiyallahu an. Kita akan mulai nanti akan membahas biografi sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Saya akan mengambil dari buku Tarikh Khulafa judulnya. Tarikh Khulafa. Itu buku bagus juga tentang Khulafa Ar-Rasyidin. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.